Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Bang Medi dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, hari ini saya bisa berbagi lagi, berjumpa lagi, bisa langsung bertatap muka dengan saya ya. Karena kemarin beberapa hari itu kita hanya bongkar sebuah channel YouTube ya, yang kemarin bisa teman-teman lihat di sini ya teman-teman. Ini nanti dilihat ya bagaimana caranya 3 bulan itu bisa monet langsung memiliki penghasilan 100 juta. Kan luar biasa sekali ya teman-teman. Silahkan nanti bisa dipelajari ya di konten. Nah untuk sekarang ini ya teman-teman semua, sahabat semua ya, kenapa saya ini kemarin sempat sehari nggak ngupload ya, itu sehari nggak ngupload lagi, sehari nggak ngupload lagi ya teman-teman. Nah itu ternyata kemarin sudah saya bahas ya. Yang pertama kemarin itu saya sempat ini beberapa konten saya untuk yang WhatsApp itu ternyata belum bisa ini ya, tidak diterima oleh YouTube kayak gitu. Karena ya kemarin sudah saya jelaskan kayak gitu. Nah untuk saat ini ya teman-teman semua, saya akan membahas keluhan beberapa teman ya, ketika habis dimonet ya, biasanya itu kenapa kok view-nya malah drop. Nah ini banyak sekali teman-teman semua yang bingung ya, wah kenapa sih kok habis di monet sudah menjadi partner YouTube malah view-nya ngedrop, jadi lemas lesu mulai kayak gitu. Nah di situ nanti kenapa kok saya bahas ini ya teman-teman semua, sahabat semua, karena saya juga mengalami sendiri ya teman-teman semua, ketika konten saya channel saya ini habis di monet ya, habis di monet baru beberapa hari ya teman-teman semua, malah kena dismonet kalau punya saya teman-teman semua, sahabat semua. Jadi mau lemesnya pol. Setelah kena dismonet itu harus menunggu 1 bulan ya, itu baru bisa saya mendaftarkan lagi ke monetisasi partner YouTube lagi, dan baru kurang lebih 3 minggu 3 sampai 4 hari itu baru diterima sampai sekarang ini. Tapi ya tetap teman-teman, seperti yang teman-teman rasakan, itu view-nya belum bisa naik seperti dulu ya. Dulu rekor saya habis di monet itu sehari itu bisa 3 juta ya teman-teman. Karena terkena di monet ya udah remuk redam semua. Sekarang merintis lagi dari awal, nggak apa-apa. Yang penting kita ya, ini tips langsung masuk tip yang pertama ya teman-teman. Yang penting kita itu yang pertama adalah harus tetap semangat gitu. Semangat dan bahagia kayak itu. Ya ini harus penting ya teman-teman. Ketika konten drop itu ya luar biasa ya teman-teman, itu akan membuat kita itu benar-benar down sekali. Karena apa? Bayangan kita itu kan ketika kemarin sudah sekitar 10.000 sampai 20.000 view per hari, itu kan sudah jelas ya teman-teman. Nanti ketika di monet itu berapa penghasilan kita kayak gitu, berapa penghasilan kita. Tapi udah rule ya teman-teman, ketika langsung drop, apalagi saya sudah mau naik, sudah mau bagus, kena monet, harus harus menghapus semua konten-konten. Nah cara saya yaitu saya harus bangun semangat saya, yaitu tetap yakin. Yang pertama kita yakin dengan diri sendiri, meyakinkan diri sendiri, saya pasti bisa bangkit lagi kayak gitu. Harus yakin ya teman, harus yakin saya pasti bisa kayak gitu. Setelah itu ya kita bangun semangat, kita langsung bahagia dulu, membahagiakan diri sendiri. Oh saya besok juga bisa bangun lagi, bisa seperti dulu lagi, view-nya bisa naik ke atas lagi, bisa memiliki penghasilan yang besar di YouTube. Yaitu kita bangun semangat, keyakinan kita. Itu yang pertama ya. Untuk membangun semangat yang pertama itu adalah kita bangun keyakinan kepada
gembira, menjadi bahagia, yakin pasti bisa akan seperti yang dulu dengan view yang banyak, dengan penghasilan yang banyak. Itu ya cara membangun keyakinan yang pertama itu. Yang kedua adalah untuk tipe kita membangun semangat adalah apa? Kita itu belajar dari kreator YouTube yang lain. Belajar dari kreator YouTube yang lain. Yang pertama kita belajar kepada teman-teman kita sama kreator yang masih pemula, yang baru merintis ataupun yang sudah termonetis. Mungkin ketika yang baru termonet itu saya yakin ya itu permasalahan atau kendalanya itu sama kayak itu sama. Untuk membesarkan hati kita, untuk membangun semangat kita adalah kita melihat orang yang baru merintis, oh dia itu baru merintis, sekarang subscribernya baru 500 view-nya baru 1 jam. Oh ini baru kemarin buat channel. Nah itu yang teman-teman itu harus kita belajar. Setelah kita lihat kreator yang sukses, oh ternyata ini sekarang view-nya sudah banyak, ini baru beberapa bulan sudah penghasilannya besar. Ini aja kontennya cuma kayak gitu aja biar bisa view-nya banyak, cuma kayak gitu aja penghasilannya banyak. Itu untuk membangun semangat kita teman-teman, untuk membangun semangat kita pasti kita bisa kayak itu. Oh cuma kayak gitu saya harus juga bisa. Untuk membangun semangat yaitu yang pertama tadi, keyakinan pada diri sendiri bahwa saya itu pasti bisa, yakin bisa, harus bisa. Yang kedua adalah melihat konten kreator yang lain. Dia itu baru merintis, saya sudah termonetasi, saya sudah bisa ya. Yang ketiga adalah untuk membangun semangat adalah kita bersyukur sampai hari ini, titik ini kita sudah menjadi kreator YouTube, sudah partner YouTube, sudah termonetisasi. Walaupun untuk hasilnya belum maksimal seperti yang kita harapkan, itu kita harus tetap bersyukur aja ya. Karena apa? Insya Allah ya, ketika kita bersyukur, nanti nikmat kita akan ditambah kayak itu. Itu sudah janji Allah ya teman-teman. Makanya ya 3 ini harus kita yakini ya, harus menjadi patokan untuk membangun semangat kita dan yakin, belajar dengan konten kreator yang lain. Yang ketiga adalah kita harus bersyukur. Ini untuk yang pertama ini dulu. Ketika ini sudah teman-teman sudah selesai, insya Allah nanti kedepannya teman-teman untuk step yang kedua ini teman-teman akan jalan, yaitu apa? Kita langsung action. Kita harus bekerja lagi, kita harus membuat konten lagi ya teman-teman. Action nyata kita setelah termonetisasi, konten terus apa? Ketika sudah yang pertama tadi membangun semangat, sudah yakin, sudah belajar dengan konten kreator yang lain untuk membangun semangat, yang kita sudah bersyukur, dan ketika kita kerja, action kita apa? Kalau cuma kita mengeluh, aduh view-nya turun, gimana ini, langsung mencari trik-trik, dilihat sendiri dan lain-lain. Wah tuh saya kurang suka ya ketika kita cuma melihat sendiri konten kita kayak gitu. Karena apa? Kita itu membuat channel itu untuk apa? Untuk investasi ke depannya. Nah untuk cara actionnya gimana sih? Nah minimal kita itu sehari itu mengupload 1 konten, minimal sehari 1 konten. Tapi ketika saya mempelajari namanya Insan Tutor, yaitu ternyata dia itu ngupload itu minimal sampai 2-3 kali sehari ya minimal. Lihat aja di channel Insan Tutor, makanya dia itu bisa 3 bulan tuh bisa termonet dengan penghasilan bisa segitu. Karena kalau dia ngejar view dulu sama ngejar subscriber sudah besar, nanti pasti dia akan sehari sekali untuk menjaga temponya. Karena ketika sudah jalan 500.000 per hari view-nya, itu cukup 1 hari sekali, itu sudah luar biasa. Tapi ketika kita mampu lebih dari itu, silahkan, bebas ya. Itu tetap minimal sehari 1 kali untuk membuat konten ya teman-teman. Itu wajib.
ketika teman-teman semua mau istilahnya menaikkan view. Itu yang saya lakukan sekarang ini aja. Minimal saya harus sehari sekali membuat konten. Alhamdulillah ini mulai naik trafficnya untuk view-nya. Walaupun belum besar ya teman-teman, tapi saya syukuri trafficnya sudah mulai naik, stabil naik kayak gitu. Turun dikit naik, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang namanya kita itu perjuangan ya kayak gitu ya teman-teman semua. Naik, turun dikit naik. Yang penting turunnya nggak kebablasan, harus naik yang lebih besar. Itu ya, membuat konten minimal 1 hari sekali. Yang kedua adalah kita setiap setiap konten kita, tips saya ya ini saya sharekan di sosial media yang saya miliki untuk membangun traffic. Ada yang bilang, oh kalau untuk traffic dari sosmed itu kecil, adsense-nya nggak masalah, itu nggak masalah. Yang penting itu kita bangun trafficnya dulu. Kita selain traffic kita juga untuk menambah subscriber dari sosmed yang kita miliki. Karena apa, ketika subscriber kita itu naiknya cepat, view-nya cepat, nanti saya yakin YouTube itu juga akan merekomendasikan channel-channel kita. Oh ini loh, seperti gini ya teman-teman, seperti kita itu bekerja ketika kita giat bekerja, pasti atasan akan melihat siapa yang bekerja lebih giat sih. Oh ternyata ini lebih giat, setiap hari minimal 1 konten, view-nya itu yang datang dari sini banyak, naik terus, subscriber-nya juga naik terus, nggak masalah. Banyak yang bilang ketika kita di share di sosmed itu nanti adsense-nya kecil, bla 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 bla, nggak masalah kalau saya. Yang penting satu ya, tidak mempengaruhi atau tidak membuat kita terkena kesulitan, itu aja. Kalau itu bagus silahkan lanjutkan aja. Yang penting apa? Kita itu trafficnya bagus tiap hari itu. Karena ketika teman-teman semua minimal ya teman-teman sudah 50 sampai 100 ribu per hari gitu view-nya, itu sudah alhamdulillah sekali ya teman-teman. Itu sudah insya Allah ya, itu sudah gajinya sudah lumayan. Itu ya sudah standar UMR lah. Kita cuma kerja sekali, membuat video sekali setiap bulan, itu sudah gajian minimal UMR itu kan saya kira 2 kali dari UMR. Ketika teman-teman semua view-nya sudah 50 sampai 100, 2 kali UMR lah di kota masing-masing. Kecuali yang Indonesia Timur ya itu luar biasa. Kalau di Jawa insya Allah 2 kali UMR itu ya teman-teman. Yang ketiga ya ini yang ketiga adalah kita membenahi konten. Membenahi konten kita kayak gitu. Karena ketika sudah di monet itu kan nanti kita harus membenahi konten dari apa? Dari biasanya itu yang mempengaruhi ada dari segi judul gitu. Kita belajar ya. Saya juga masih belajar mencari namanya judul-judul yang dirasa itu kok membuat orang tertarik untuk mengklik. Itu yang pertama. Yang kedua itu masih belajar di thumbnail yang menarik. Nah, ketika thumbnail itu menarik itu kan orang ketika lihat thumbnail kok bagus itu dia akan ngeklik. Walaupun sebagus apa isi konten kita, tapi ketika judul sama thumbnail itu tidak menarik, itu orang akan ngeklik, itu juga tidak akan menarik. Walaupun konten kita itu jelek, bisa dibilang sampah, tapi ketika pemilihan judul sama thumbnail itu kok bagus, boom, itu ngomset, trafficnya naik, kayak gitu, teman-teman semua. Ya nanti kalau untuk namanya itu optimasi ya teman-teman, nanti kita bahas lain waktu. Mungkin itu aja dari saya ya teman-teman semua. Bagaimana dua langkah kita untuk membangun traffic setelah termonetisasi. Mungkin itu dari saya, pengalaman saya pribadi, semoga bermanfaat. Tetap semangat, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.